Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ansela Hermawan dari Departemen Akuntansi FEB UI. Jadi hari ini kita mau lanjut nih ngobrol-ngobrol dengan Bu Susanti yang waktu itu sudah datang juga ke acara ini, dan masih ingat ya, Bu Susanti adalah assurance partner dari EY yang memiliki pengalaman yang menarik untuk kita dengarkan. Jadi kita sambut dulu yuk Bu Susanti. Halo Bu Halo, Susanti, eh, ketemu lagi. Senang iya, banget nih telah bisa datang kembali. Bu Susanti, waktu kita ngobrol-ngobrol ya kemarin, itu kan kita melihat bahwa perusahaan yang Bu Susanti teliti itu menunjukkan perusahaan yang boleh dikatakan cukup berhasil di dalam menerapkan sustainability yang memang sekarang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi hari ini kita akan coba lanjut nih Bu Susanti ngobrol-ngobrolnya. Mungkin untuk kita ingat-ingat sedikit, boleh diceritakan sedikit Bu untuk perusahaannya supaya kita semua kembali ingat apa sih yang menarik dari perusahaan ini. iya, baik Bu Ansela. Jadi saya melakukan penelitian di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik dengan energi panas bumi. Dan yang menarik dari perusahaan ini adalah mereka berhasil melakukan integrasi keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan maupun juga berhasil mengeksekusi strategi tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menciptakan nilai bersama yang bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk semua pemangku kepentingan, komunitas, dan masyarakat luas. Dan salah satu yang word untuk dimension adalah bahwa mereka berhasil menerbitkan green bond. Tentunya tidak mudah bagi perusahaan untuk bisa menarik investor, terutama dalam menerbitkan green bond, karena mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki proses yang menunjang pencapaian keberlanjutan dan juga tentunya memiliki ESG rating yang baik, sehingga investor mau berinvestasi di mereka, mengingat green bond itu juga memiliki tingkat bunga yang rendah. Sehingga investor pada saat memberikan dananya, walaupun mereka mendapat return yang tidak tinggi, tapi mereka memiliki kontribusi juga untuk terhadap pencapaian SDG, sehingga mereka mau memberikan pendanaan tersebut. Iya, jadi mungkin justru ini memang menarik sekali ya Bu Susanti, karena kalau kita lihat sustainability ini salah satu yang memang sekarang banyak dibicarakan adalah sustainable finance, dan memang salah satu manfaat yang harusnya bisa diperoleh perusahaan dengan menerapkan sustainability bisa memperoleh pendanaan tentunya yang lebih optimal gitu ya. Contohnya ya tadi dengan green bonds ini. Dan tadi Bu Susanti menyinggung masalah ESG rating gitu ya. Dimana ESG ini kan singkatan dari Environment, Social, dan Governance. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, jadi kira-kira apa ya hubungannya antara sustainability dengan ESG rating? Jadi untuk bisa mencapai ESG rating yang baik, tentunya yang pada akhirnya nanti mendukung pendanaan, diperolehnya pendanaan, perusahaan harus mengimplementasikan proses-proses yang bisa mendukung keberlanjutan dan mendemonstrasikan bahwa mereka bisa mencapai nilai triple bottom line tentunya. Tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tapi juga mereka mencapai nilai lingkungan maupun nilai sosial. Jadi ESG tadi tentunya tercapai, dan mereka memiliki proses governance, jadi proses kontrol yang memastikan bahwa pencapaian tersebut bukan hanya pencapaian di atas kertas, tapi pencapaian yang memang betul-betul real dan berkontribusi terhadap masyarakat tentunya, dan
SDG secara keseluruhan. Iya, karena ya kalau kita dengar kata rating itu kan berarti kayak kita dinilai gitu ya, sehingga Iya, memperoleh nilai, dan memang rating ini diberikan oleh lembaga independen, dan sebenarnya untuk bisa mendapatkan nilai atau skor yang tentunya nanti dianggap skor yang diharapkan, perusahaan harus benar-benar bisa membuktikan ya bahwa apa yang mereka lakukan terkait dengan sustainability, khususnya misalkan dilihat dari environment dan social tadi, itu memang benar-benar telah dimiliki gitu ya di dalam perusahaan. Jadi memang ini menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan sustainability itu benar-benar sekarang perlu ya dibuktikan oleh perusahaan, karena bisa nanti terlihat juga bagaimana rating yang mereka peroleh dan bisa akhirnya bermanfaat. Nah, seringkali kalau kita lihat masalah ESG ini, kita memang melihat bahwa untuk bisa kita memastikan bahwa perusahaan itu bisa nanti menerapkan sustainability dengan baik, memang ada istilahnya bahwa perusahaan memang perlu memperhatikan atau mengidentifikasikan ESG risk, ya kan? Jadi artinya risiko-risiko yang tentunya harus sudah bisa diantisipasi supaya perusahaan bisa tentunya melakukan hal-hal untuk bisa memitigasi risiko tersebut. Nah, saya rasa perusahaan yang di mana Bu Susanti ini melakukan penelitian, itu sudah memperlihatkan ya Bu Susanti, karena Bu Susanti mungkin bisa melihat bahwa rating yang dimiliki atau telah diperoleh sudah cukup baik ya Bu ya? Iya, betul, Mhm, Bu. Jadi, dengan mereka berhasil menerbitkan mhm, green bond, tentunya mereka harus juga mencapai, ESG rating yang mhm, baik. mhm, Karena itu merupakan salah satu yang juga, dilihat oleh mhm, investor sebelum mereka tentunya mhm, memberikan pendanaan. mhm, Jadi mereka juga, dilakukan due diligence sebelum mhm, pada akhirnya mereka menerbitkan green mhm. bond. Dan perusahaan ini pada saat menerbitkan green bond, itu bisa menerbitkan dengan harga 100%. Mmm, mhm, Jadi tanpa diskon. mhm, Jadi dalam menerbitkan bond, kalau dianggap perusahaan ini kurang baik, bond yang diterbitkan itu diterbitkannya dengan diskon, Bu. Jadi iya, lebih iya. mahal, ada tambahan biaya yang harus mereka absorb gitu Padahal ya. tingkat kupon bunganya rendah Sudah ya? rendah, Heeh, iya, dan heeh. mereka berhasil menerbitkan Mhm, dengan 100% mhm, dan mhm. juga oversubscribe, Bu, pada Mmm, saat mereka mhm, mhm, menerbitkannya. Jadi itu mhm, salah satu bukti bahwa, dari proses due diligence yang dilakukan, mhm, investor memperoleh keyakinan mhm, bahwa mereka benar-benar memang, melakukan sustainability itu mmm, dan mencapai mmm, hasil-hasil yang diharapkan. mhm, mhm. Nah, mungkin, Bu Susanti bisa sekarang bisa menceritakan ya, faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan ini apa sih? Sehingga bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan seperti tadi ESG rating-nya ternyata bisa bagus gitu ya nilainya. Ya, mungkin sekilas, waktu sesi sebelumnya, Mhm, saya menceritakan mengenai bagaimana mereka memulai, integrasi mhm, keberlanjutan, eee, ke dalam proses, kerja mereka. Mmm, Mereka memiliki, belief system, yaitu, budaya yang tertanam di setiap personil mereka maupun, di pemangku kepentingan, utama mmm, seperti pemasok, kemudian pelanggan. Dalam hal ini, tentunya PLN, karena mereka menyediakan listrik kepada pelanggan satu-satunya yaitu PLN. Jadi, belief system yang mereka bangun, itu merupakan kunci, keberhasilan pertama yang mendukung, integrasi keberlanjutan tersebut maupun eksekusi dari, strategi. Karena itu merupakan landasan bagi, semua yang melakukan proses kerja, sehingga dalam setiap melakukan, proses tersebut mereka memang secara otomatis mereka sudah memiliki mmm, kesadaran. Jadi bukan kesadaran yang hanya sekedar, mematuhi peraturan saja, mmm, tapi benar-benar kesadaran bahwa, menjaga lingkungan, menjaga keselamatan kerja, menjaga keselamatan komunitas sekitar, itu merupakan hal yang utama. Jadi itu pertama faktor, kunci keberhasilan pertama mereka.
Kemudian tentunya tidak terlepas komitmen dari pimpinan puncak. Kalau kita lihat komitmennya dari pimpinan puncak, mereka turut terlibat langsung dalam menggerakkan, membangun visi misi, memberikan pendanaan yang cukup untuk bisa melakukan berbagai program. Kemudian juga terlibat, Atau bisa dikatakan mereka sudah put priority ya. iya, Jadi artinya prioritas dalam nanti waktu mengalokasikan dana itu tercermin bahwa mereka menganggap bahwa sustainability ini adalah salah satu yang perlu diprioritaskan. betul Bu. Jadi kalau kita lihat integrasi keberlanjutan tersebut, mereka tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tapi mereka sudah berfokus pada aspek lingkungan dan sosial yang mau mereka capai, dan komitmen dari pimpinan puncak mengalokasikan dana untuk memastikan bahwa kedua aspek selain profit ekonomi tadi juga bisa dicapai, dan keterlibatan mereka secara aktif dalam berdiskusi baik dengan personil perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan yang lain, untuk memastikan bahwa mereka bisa berkolaborasi sehingga pada akhirnya KPI nilai-nilai tadi dapat dicapai. Kemudian juga mereka kunci keberhasilan lainnya adalah mereka berhasil memotivasi karyawan, dan juga mereka membangun kualifikasi karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung. Karena untuk bisa melakukan program-program sustainability, tentu karyawan harus memiliki kualifikasi yang sesuai. Jadi komitmen pimpinan puncak juga terlihat dalam bagaimana mereka memotivasi karyawan, bagaimana mereka membangun kualifikasi karyawan yang pada akhirnya mendukung program keberhasilan implementasi dari program-program yang ada. Salah satu yang program yang diluncurkan oleh mereka itu adalah Innovation Day, untuk supaya bisa menggerakkan karyawan untuk berpartisipasi. Kemudian juga program lainnya itu ada program Good Catch, Bu. Jadi karyawan itu diminta untuk melakukan observasi dalam proses kerja. Apabila mereka melihat ada proses yang membahayakan misalnya terhadap keselamatan kerja, atau ada proses yang dianggap mungkin bisa menghambat pencapaian target yang diinginkan, maka employee tersebut bisa memberitahukan kepada kepala divisi mereka bahwa mereka melihat, oh ini ada proses yang kurang baik nih, bisa mengakibatkan kecelakaan misalnya. Dapat hadiah nggak nih, Bu? Dapat hadiah. Oh. Jadi dengan adanya program seperti itu, budaya kesadaran itu menjadi semakin meningkat, dan lama-lama tidak memerlukan hadiah lagi sebenarnya. Jadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang membuat karyawan tersebut jadinya secara otomatis mereka akan langsung mengspot, oh ternyata ada proses yang kurang baik nih. Dan masukan-masukan itu benar-benar ditindaklanjuti. Jadi bukan cuma sekedar ditampung terus dimasukkan ke laci gitu ya, Bu. Tapi benar-benar ditindaklanjuti dan diperbaiki prosesnya. Sehingga ownership daripada proses itu, rasa memiliki proses itu oleh karyawan itu benar-benar dirasakan. Dan ini juga mendorong pencapaian daripada strategi-strategi yang sudah dirancang. Iya, kalau saya lihat berarti yang luar biasa ini adalah inisiatif-inisiatif yang akhirnya juga didukung dengan kreativitas ya. Betul. Jadi artinya misalkan membuat program-program yang sebetulnya untuk mendorong tadi awareness dari semua karyawan ini, tapi dengan dibuat mungkin menarik ya, dengan tadi ada program yang diberikan insentif, dan tentunya itu perlu benar-benar ada pemikiran yang matang nih dari manajemen. Nah, Bu Susanti tadi dari apa yang disebut-sebut ini menarik loh sebetulnya, karena Bu Susanti itu menyebut ada kata belief system. Nah, mungkin nggak semua ini pernah dengar nih kata belief system, karena sebetulnya belief system ini satu istilah yang diberikan oleh
Robert Simon, di mana sebetulnya Robert Simon ini yang mencetuskan satu konsep dalam pengendalian manajemen yang kita kenal dengan four levers of control. Nah, jadi memang kita tahu bahwa sebetulnya dalam konsep pengendalian manajemen itu kita harus memastikan control dalam arti untuk memastikan strategi implementation-nya itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi a good strategy bukan memastikan bisa mencapai tujuan, karena Betul, Bu. kalau tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya mungkin gagal juga. Nah, jadi sebenarnya kan kita lihat dalam four levers of control itu ada 4 level of control kan, salah Iya, satunya betul, Bu. belief system, kemudian ada boundary system, ada diagnostic control, dan interactive control. Nah, tadi Bu Susanti yang sudah menyebut itu adalah belief system. Nah, biasanya kalau kita lihat dalam konsep belief system, itu intinya adalah memastikan memang perspektif yang dimiliki oleh semua yang ada di organisasi itu memang benar-benar bisa sama gitu ya, sehingga memiliki belief yang sama. Dan salah satunya adalah memastikan bahwa misi dan visi perusahaan itu memang dinyatakan dengan jelas, dan bukan hanya dinyatakan tapi benar-benar dipastikan, dipahami, dan tentunya mempengaruhi nanti bagaimana pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh semua yang ada di perusahaan. Nah, yang saya ingin tahu Bu Susanti, apakah di dalam perusahaan ini misinya itu memang jelas terkait dengan bagaimana manajemen itu memang merasa sustainability itu adalah sesuatu yang priority? Betul, Bu. Jadi, memang kalau kita lihat visi dan misi perusahaan itu betul-betul, mencerminkan prioritas yang mereka ingin capai, yaitu keberlanjutan tadi. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi di dalam visi mereka juga telah terlihat bahwa, prioritas mereka adalah juga berkontribusi terhadap, masyarakat secara, luas, kepada pemangku-pemangku kepentingan utamanya mereka, dan juga, kepada, negara tentunya. Dan visi misi ini sangat dipahami oleh karyawan. Jadi pada saat saya melakukan interview dengan mereka, dengan karyawan mereka, itu terlihat jelas bahwa karyawan-karyawan tersebut memahami visi dan misi tersebut. Dan juga terlihat bahwa budaya sadar terhadap keberlanjutan itu sangat terasa dalam setiap jawaban daripada karyawan. Dan kalau kita lihat struktur organisasi dari perusahaan itu juga dibuat sesuai dengan strategi mereka. Jadi sangat ringkas dan memungkinkan untuk komunikasi daripada visi misi maupun strategi perusahaan kepada karyawan mereka. Kebetulan perusahaan ini tidak terlalu besar skalanya, karyawannya tidak terlalu banyak, di bilangan tidak sampai 200, karena mereka banyak memakai pemasok. Jadi visi misi mereka ini bukan hanya dikomunikasikan kepada karyawan, tapi juga kepada pemasok-pemasok, karena merupakan bagian yang penting untuk operasi perusahaan. Nggak gampang ya sebenarnya. Betul, ya. Bu. Jadi dalam interaksi mereka dengan pemasok itu, visi misi mereka itu juga disampaikan. Mulai dari pemilihan pemasok sendiri, mereka juga menerapkan kriteria keberlanjutan. Jadi pemasok itu bukan cuma sekedar dipilih berdasarkan harga yang paling murah gitu, tapi apakah mereka punya proses untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ingin dicapai oleh perusahaan itu bisa dicapai berbarengan dengan pemasok itu memberikan jasa mereka. Nah, tadi kan Bu Susanti bilang nilai-nilai atau value ya. Jadi memang biasanya belief system itu memastikan apa misinya, yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan value yang memang
diinginkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau menurut Bu Susanti, perusahaan ini memang juga sudah memiliki value statement yang jelas ya terkait dengan keberlanjutan. Iya Bu, betul. Jadi value statement mereka itu memang topiknya adalah prioritas sustainability, karena mereka kan renewable energy. Jadi tentunya renewable energy itu kontribusinya terhadap SDG merupakan salah satu SDG goal. Jadi yang mereka kedepankan adalah bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih terhadap penyediaan energi bersih kepada negara dan tentunya pada masyarakat luas. Dan visi dan misi itulah yang juga dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Bagaimana pentingnya keberhasilan mereka terhadap pencapaian salah satu SDG goal, yaitu penyediaan energi bersih. Oke, jadi berarti kita lihat bahwa dalam hal ini peran dari accounting lah ya, karena kita bicara kan di dalam manajemen accounting khususnya, itu memang salah satu yang difokuskan adalah mendukung manajemen untuk menjalankan fungsinya. Dan tentunya dalam hal ini karena terkait dengan sustainability, kita lihat bahwa management control system itu ternyata ya jelas berarti juga harus melakukan adaptasi terhadap sustainability. Nah, Bu Susanti, kalau misalkan kita lihat kan itu baru level of control yang pertama. Betul, ya. Bu, iya. Padahal ada 3 lagi nih. Kalau yang terkait dengan yang boundary system gimana, Bu? Iya, jadi perusahaan juga menetapkan batasan-batasan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Tujuannya adalah untuk memastikan tentunya target mereka bisa dicapai. Dan juga mereka tadi Ibu katakan mengidentifikasi resiko-resiko, baik itu resiko menyangkut lingkungan, menyangkut sosial, dan mereka menetapkan batasan-batasan resiko yang mau dihindari tentunya, yang jangan sampai terjadi. Contohnya misalnya kecelakaan kerja yang berhubungan tentu dengan people. Itu mereka merancang suatu kebijakan dan prosedur yang sangat detail untuk mitigasi resiko-resiko baik itu aspek lingkungan maupun aspek sosial. Dan kebijakan prosedur ini pada saat dirancang itu juga melibatkan karyawan. Jadi melibatkan masukan-masukan dari karyawan dan secara terus-menerus diperbaharui, ditingkatkan. Nah, ini yang saya mau tanya, Bu. Kira-kira justru yang penting itu kan adalah selalu harus dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan dan prosedur untuk memastikan sesuai dengan kondisi yang terkini. Betul. Gitu ya. Itu kalau di perusahaan ini dilakukan bagaimana ya prosesnya untuk tadi mengupdate kebijakan dan prosedurnya? Iya, jadi setiap tahunnya mereka biasanya akan berdiskusi dengan semua pemangku kepentingan, baik itu PLN sebagai pelanggan satu-satunya maupun karyawan, pemasok, dan komunitas sekitar, yaitu pemerintah daerah, NGO, untuk melihat kembali strategi yang sudah diimplementasikan tersebut apakah perlu diperbaharui, apakah perlu ditingkatkan misalnya, dan perlu disesuaikan. Salah satu contoh yang paling besar mereka menyesuaikan strategi adalah pada saat mereka mengalami bencana longsor. Di tahun 2015 fasilitas mereka rusak karena longsor dan operasinya terhenti sementara gitu, dan cukup panjang terhentinya, dan mereka harus memperbaiki fasilitas. Dari kejadian itu mereka melakukan perubahan strategi, terutama strategi di program lingkungan. Kalau dulu mereka dalam menanam pohon itu sekedar menanam, tidak benar-benar melakukan penelitian. Setelah longsor tersebut mereka menerapkan geohazard mapping. Jadi mereka melakukan mapping terhadap struktur tanah, mana yang rawan longsor
dan mereka melakukan penanaman pohon secara terstruktur. Jadi bukan sekedar menanam. Kalau dulu kan yang penting menanam pohon, tapi sekarang mereka menanam pohon di titik-titik yang memang diperlukan untuk menjaga supaya bencana longsor itu kalau saat ada gempa bumi itu tidak terjadi, karena kan panas bumi itu terletak di kawasan gunung berapi yang rawan gempa bumi. Itu strategi alignment mereka yang cukup besar. Ya, tapi kalau saya lihat ini berarti kita mengingat bahwa boundary system ini kan kita sering bedakan ya. Ya. Ada yang strategic boundary dan ada yang business conduct boundary. Kalau yang barusan Bu Susanti katakan ini, saya sih melihat berarti perusahaan ini juga secara jelas sudah mencoba menyatakan ya secara strategic boundary sistemnya apa. Jadi misalkan tadi dilihat sudah dengan mapping tadi, berarti mungkin dia mengatakan kalau misalkan menanam itu bolehnya berarti di daerah yang seperti apa, dan yang harus dilakukan itu bagaimana, dan yang mungkin harus nggak boleh atau dihindari itu seperti apa gitu ya. Jadi artinya keputusan-keputusan strategik mungkin untuk dia nanti melakukan mungkin ekspansi itu menjadi lebih jelas gitu ya antara apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Nah, jadi nampaknya memang perlu dilakukan ya secara rutin ya. Kalau di perusahaan ini berarti setahun sekali ya dilihat kembali semua prosedur-prosedurnya ya. Iya, dan kalau di tengah-tengah ya, jadi kalau 1 tahun itu adalah evaluasi besar, berbarengan dengan evaluasi kinerja dan tentunya merefresh kembali strategi. Tapi secara kuartalan mereka juga melakukan evaluasi. Kadang-kadang secara kuartalan tuh terlihat mungkin dari proses yang ada, KPI yang ingin dicapai ataupun resiko yang mau dimitigasi terlihat terlepas gitu. Dan secara kuartalan itu mereka juga berdiskusi untuk mengalign proses kerja, misalnya kebijakan atau prosedur ada yang harus disesuaikan, itu mereka tidak menunggu sampai 1 tahun. Secara kuartalan juga ada review, tapi tahunan itu yang review keseluruhan untuk menyesuaikan strategi 1 tahun ke depan. Tapi secara rutin mereka juga melakukan alignment supaya resiko itu tidak tiba-tiba menjadi tidak bisa terkontrol dengan baik. Iya, tapi berarti ini kan seperti updating ya, karena kalau yang istilahnya yang kebijakan-kebijakan yang umum, yang mendasar itu pasti udah akan terus-menerus harus ada ya. Iya, betul. Oke. Dan biasanya kan kita lihat ya bahwa salah satu yang juga harus mendukung itu yang dikenal dengan diagnostic control. Nah, diagnostic control itu biasanya mungkin paling gampang dibayangkan karena kita biasanya memiliki satu upaya, yaitu membuat satu target yang akan menjadi pembanding nanti kalau kita sudah mendapatkan realisasinya. Kira-kira kalau Bu Susanti lihat dalam keberhasilan yang akhirnya diperoleh nih waktu menerapkan strategi yang sudah diintegrasikan dengan keberlanjutan, bagaimana sebetulnya upaya perusahaan ini khususnya dalam diagnostic control-nya? Jadi untuk menentukan target yang mau dicapai, pertamanya tentu dari manajemen melakukan penentuan dulu. Jadi mereka menggunakan top down dan bottom up approach dalam menetapkan target yang mau dicapai. Top down tentu adalah target-target yang sebagai suatu perusahaan ingin mereka capai, dan terutama di bidang ekonomi tentunya profitabilitas, lingkungan dan sosial, itu top down. Tapi mereka juga menggunakan pendekatan bottom up. Jadi mereka meminta masukan dari karyawan, karena pada akhirnya yang melakukan eksekusi daripada strategi adalah karyawan tentunya. Jadi mereka juga melibatkan karyawan dalam memberikan masukan. Apakah KPI yang ditetapkan top down tadi itu memang real, jadi secara prakteknya memang bisa dicapai. Tapi penetapan KPI-nya sendiri bagaimana Bu Susanti? Untuk memastikan bahwa ternyata KPI-nya itu bisa benar-benar berkorelasi dengan
sustainability-nya di dalam strateginya? Jadi mereka menetapkan KPI itu dalam 3 aspek tadi, Bu. Aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan sosial. Aspek ekonomi ya sekali lagi pasti profitabilitas. Aspek lingkungan karena mereka sektornya panas bumi, aspek lingkungan itu berhubungan langsung dengan operasi mereka. Misalnya aspek lingkungan dalam menanam pohon tadi, berapa jumlah pohon yang mau ditanam gitu ya. Itu berhubungan langsung dengan menjaga juga keberlanjutan operasi perusahaan. Kemudian emisi gas kaca misalnya, itu juga merupakan salah satu yang diwajibkan oleh investor, karena mereka menerbitkan green bond. Tentu mereka juga harus membuktikan bahwa emisi yang mereka hasilkan tersebut juga rendah. Jadi mereka menetapkan ketiga aspek KPI atas ketiga aspek tersebut. Pendekatannya bisa kita lihat seperti kayak menyusun balance scorecard nggak, Bu Susanti? Kebetulan perusahaan ini tidak menggunakan balance scorecard, Bu. Tapi kalau dari penelitian yang saya lakukan, berdasarkan interview, kemudian saya mengumpulkan data yang ada, sebenarnya mereka walaupun tidak secara formal menerapkan balance scorecard, tapi kalau di mapping, KPI mereka itu sebenarnya nyambung dengan strategi mereka, saling terkait. Jadi dengan target itu dengan strategi itu terkait. Jadi kalau saya coba petakan dengan strategi map, kemudian dengan balance scorecard, itu terlihat keterkaitannya satu sama lain. Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan itu mereka sih membuat semacam balance scorecard, walaupun mereka mungkin belum belajar nih balance scorecard ya, tapi mereka benar-benar mencoba menurunkan sampai ke KPI dari apa yang mereka sudah tetapkan dari strateginya. Betul, Mungkin Bu. Bu Susanti pernah dengar nggak sustainable balance scorecard? Pernah, Bu. Jadi penelitian saya itu sendiri juga memappingkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka targetkan, dan juga program-programnya itu dengan menggunakan sustainability balance scorecard. Jadi memasukkan unsur lingkungan dan sosial ke dalam scorecard tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita memang sudah mengintegrasikan nih sustainability dalam strategi, dan kita memang mengikuti pola balance scorecard untuk kita ingin memastikan kinerja yang diinginkan tercapai, itu kita tambahkan ya. Jadi kita seakan-akan mengintegrasikan sustainability ini di dalam balance scorecard yang biasa, maka dapatlah sustainability balance scorecard ya. Betul. Jadi mungkin yang luar biasa dari perusahaan ini, dia mungkin nggak belajar balance scorecard, tapi ternyata ini malah proven ya, sudah dilakukan dan tercermin dengan keberhasilannya. Oke. Nah, ada satu lagi kan ya Bu Susanti, yaitu interactive control. Nah, betul. ada nggak di situ? Ada, Bu. Jadi mereka itu secara rutin melakukan diskusi. Interactive control itu kan adalah diskusi. Jadi dari meeting yang dilakukan dengan karyawan, mereka melakukan meeting setiap bulan dengan karyawan dan membahas mengenai pencapaian. Jadi dari diagnostik kontrol tentu dihasilkan kinerja yang dicapai pada bulan tersebut. Diskusi dilakukan dengan karyawan dari masing-masing divisi, dan karyawan memberikan masukan. Misalnya target ternyata bulan ini tidak tercapai gitu. Kenapa tidak tercapai? Mungkin ada proses yang tidak benar, dan dibahas bagaimana proses tersebut bisa ditingkatkan atau diperbaiki untuk supaya di bulan berikutnya target bisa dicapai. Tidak hanya dengan karyawan, mereka juga melakukan diskusi dengan pemasok, karena proses operasi mereka bergantung juga pada pemasok. Jadi tiap 3 bulanan mereka duduk dengan pemasok, berdiskusi kinerja selama kuartalan tersebut. Kemudian juga dengan pelanggan, dengan PLN. Kalau itu lebih sering lagi, sebulan 2 kali. Wow. Karena mereka harus memastikan bahwa penyediaan listrik ini lancar. Kalau tidak lancar, tentu nanti ada yang mati lampu, Bu. Jadi tiap 2 bulan, tiap 2 kali dalam sebulan, mereka diskusi dengan PLN dan menyesuaikan
terutama misalnya berkoordinasi kalau PLN melakukan perbaikan Mm-mm. dan pemeliharaan, Mm-mm. jadwalnya harus sinkron Mm. dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi untuk memastikan bahwa penyediaan listrik ini lancar Mm. dan bisa disediakan dalam jumlah yang sesuai. Mm. Dan mereka juga secara rutin bertemu dengan pemerintah daerah. Mm. Secara kuartalan mereka juga melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyesuaikan program-program Mm. yang mereka berikan kepada komunitas. Mm. Jadi kalau misalnya ada yang perlu disesuaikan, ada yang misalnya perlu ditambah pendanaannya, itu mereka lakukan diskusi dan menyesuaikan di Biasanya berikutnya. memang kan kalau interactive control itu sangat membantu, terutama apabila kita melihat ada perubahan dalam lingkungan kan, Ya. sehingga memungkinkan perusahaan itu merespons dan bisa bahkan mungkin memunculkan emerging strategy ya. Ya. Nah, kira-kira kalau Bu Susanti lihat, apakah memang apa yang telah dilakukan di perusahaan ini benar-benar mencerminkan gitu ya, bahwa apa yang mereka akhirnya lakukan dengan cara tadi berdiskusi itu membantu mereka akhirnya memastikan juga bahwa strategi-strategi mereka itu tetap bisa membawa ke tujuan yang diinginkan. Iya Bu, jadi yang kalau dari internal perusahaan sendiri, tadi saya sudah menyampaikan emergent strategi dalam hal geohazard mapping tadi, itu yang besar. Untuk yang secara rutin mereka lakukan adalah inovasi-inovasi, karena keberlanjutan yang berhasil itu biasanya didukung dengan inovasi. Inovasi yang mereka lakukan itu bahkan memperbaiki proses mereka secara signifikan. Satu yang paling besar adalah penghematan penggunaan air. Mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam proses kerja mereka dengan tujuan akhir untuk mengurangi penggunaan air yang mereka pakai, dan itu bisa terlihat dari laporan kinerja mereka. Air yang dipakai itu semakin sedikit, dan air yang dikembalikan melalui konservasi yang mereka bangun itu lebih banyak daripada air yang mereka pakai. Dan itu bisa dicapai dengan tadi diskusi dengan karyawan dan memperbaiki proses-proses yang mereka lakukan, dan juga inovasi. Kemudian inovasi yang lain itu dalam optimalisasi uap. Bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya panas bumi tersebut untuk menghasilkan uap yang lebih banyak, agar listrik yang dihasilkan tentu jadi lebih banyak. Nah itu juga mereka lakukan secara terus-menerus, merefine, meningkatkan proses mereka dari diskusi, oh ternyata ada proses yang harus dibetulkan, dan inovasi yang disampaikan oleh karyawan. Inovasi kecil-kecil tersebut pada akhirnya mendukung pencapaian daripada kinerja yang mereka ingin capai. Jadi Bu Susanti kan kebetulan nih, Bu Susanti sama dengan saya nih, profesinya akuntan gitu ya, walaupun Bu Susanti akuntan publik gitu, dan saya mungkin lebih banyak mendalami yang ke akuntan manajemen. Tapi kalau akhirnya dilihat dari pengalaman Bu Susanti nih, terutama melihat di perusahaan ini, berarti saya rasa Bu Susanti mungkin bisa juga mungkin bisa menyatakan ya, peran dari akuntan manajemen ini sebenarnya bagaimana ya untuk memastikan seperti di perusahaan ini dia berhasil gitu loh menerapkan sustainability, dan akhirnya benar-benar ya tadi keberhasilannya tercermin dengan ESG ratingnya yang bagus, dan dia juga green bonds-nya itu juga ternyata sangat berhasil waktu diterbitkan. Peran dari akuntan, khususnya akuntan manajemennya itu seperti apa ya Bu Susanti?
Tentu perannya penting ya Bu, karena kan juga dalam mengimplementasikan, dalam, diagnostik kontrol untuk memastikan KPI-KPI itu ditentukan dan, dapat dicapai, tentu dibutuhkan, akuntan untuk mengukur. Dan, tentunya yang diukur, bukan hanya aspek keuangan, tapi juga aspek-aspek, non keuangan, dan biasanya sustainability lebih banyak justru aspek non keuangannya. Jadi akuntan manajemen itu perlu, memahami strategi sebenarnya. Karena kalau kita ingat, standar yang saat ini sedang dirancang oleh, ISSB itu berbicara mengenai strategi dan berbicara mengenai, identifikasi resiko. Bagaimana perusahaan merancang strategi yang tepat untuk memitigasi resiko. Maka akuntan manajemen ini juga perlu, memiliki pengetahuan, tidak hanya tentu tahu mengenai, aspek keuangan seperti, traditional accountant dulu, tapi, sudah harus bisa memahami strategi-strategi, perusahaan, terutama strategi keberlanjutan dan bagaimana, pengukuran daripada, KPI, terutama yang non keuangan pastinya gitu. Jadi, benar-benar yang sering dikatakan bahwa akuntan itu terutama di perusahaan harus bisa menjadi strategic business partner nih, ya. Jadi nggak hanya ngurusin pelaporan keuangan aja ya, tapi benar-benar juga membantu bagaimana bisa memastikan strategi yang memang dibuat itu adalah yang memang strategi yang tepat dan kemudian implementasinya juga didukung dengan informasi-informasi yang tentunya dilaporkan oleh akuntan manajemen. Tapi tentunya pasti dia nggak bekerja sendiri ya Bu ya, karena mungkin tadi hal-hal yang teknis misalkan terkait dengan operation itu mungkin orang teknik ya yang lebih tahu, tapi mereka nih akuntan ini harus mampu nanti melaporkan gitu ya, yang berbentuk tadi misalkan information yang terkait dengan hal-hal yang dimonitor gitu ya, yang KPI, sehingga manajemen selalu bisa mengambil decision yang optimal. Terima kasih loh Bu Susanti, sangat banyak banget nih pengalaman yang telah di-sharing-kan. Sama-sama Bu. Jadi mudah-mudahan nggak bosen nih nanti datang lagi ke acara kami. Jadi mungkin kali ini kita akhiri dulu bincang-bincang kita Bu Susanti. Terima kasih Bu Ansa. Para pemirsa, jadi itu tadi bincang-bincang saya hari ini dengan Ibu Susanti yang sebetulnya ini kelanjutan ya dari bincang-bincang kita sebelumnya. Lagi-lagi kalau kita lihat mungkin satu poin yang penting adalah akuntan dalam hal ini ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan strategi yang telah terintegrasikan dengan sustainability itu bukan hanya dibuat tapi juga diimplementasikan dengan semestinya. Ya, dengan tentunya control system yang didukung oleh akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.